Segenap apanya kali ini, semoga selalu berada dalam kebaikan Allah, kesehatan, tidak kekurangan sedikit pun, dan semoga tidak bosan untuk belajar di rumah. Kali ini dalam mata pelajaran kearsipan, Ibu akan menjelaskan tentang penanganan surat keluar yang sebelumnya kalian sudah belajar tentang penanganan surat masuk. Dalam penanganan surat masuk itu ada dua sistemnya, yaitu melalui buku agenda atau melalui sistem kartu kendali. Seperti halnya surat masuk dan surat keluar pun ada dua sistemnya. Nah, untuk bagian materi pembelajarannya tadi sudah dijelaskan ada dua sistem melalui buku agenda dan kartu kendali. Untuk kartu kendali itu untuk 3 surat, untuk surat penting, surat biasa, dan surat rahasia. Nah, hal yang pertama ketika kita akan melakukan penanganan surat keluar adalah pembuatan konsep. Langkah awal penanganan surat keluar dengan buku agenda adalah dengan membuat konsep surat atau draft surat. Jadi ketika kita akan melakukan atau memberikan surat keluar, hal yang dilakukan pertama kali adalah pembuatan konsep. Konsep surat harus dibuat dan disusun dengan baik secara aturan pembuatan surat, dengan bagian-bagian surat dibuat lengkap, termasuk juga bentuk suratnya. Dengan demikian, tidak terjadi banyak perbaikan atau revisi pada saat pengetikan surat. Nah, untuk bagian-bagian surat itu berarti harus ada tanggalnya, nomor lampiran perihalnya, salam pembuka, isinya, kemudian siapa yang menandatangani, dan bentuk surat. Nah, di materi selanjutnya nanti kita akan belajar tentang beberapa bentuk-bentuk surat. Ada single block style, ada full block style, ada indented style, kemudian yang lain-lainnya. Nah, tetapi kali ini untuk pembahasan konsep harus sampai dengan ke sana agar tidak banyak perbaikan atau tidak banyak revisi. Jadi step yang pertama itu adalah pembuatan konsep. Nah, yang pertama itu oleh pimpinan, atasan atau pimpinan itu sama saja. Caranya atau langkah-langkahnya, konsep dibuat dan diketik sendiri secara lengkap, biasanya untuk surat rahasia. Karena sifatnya surat rahasia, berarti pimpinan adalah yang membuat konsep dan yang mengetiknya juga. Kemudian konsep dibuat sendiri dan diserahkan kepada jurutik. Jadi pimpinan hanya membuat konsepnya surat saja, kemudian diketiknya oleh jurutik namanya. Yang ketiga, konsep dibuat secara garis besar, kemudian diselesaikan secara lengkap oleh sekretaris. Jadi pimpinan hanya membuat inti-intinya saja, dikembangkan oleh sekretaris. Kemudian yang keempat, konsep didiktekan langsung kepada sekretaris atau pembantunya. Jadi isi suratnya itu didikte itu kalau di sekolah itu seperti yang harus disampaikan kepada konsumen adalah terkait dengan katalognya, harganya, nah, seperti itu. Jadi pimpinan itu hanya berbicara saja, sekretaris dan pembantunya yang membuat konsep suratnya. Kemudian cara yang kedua adalah dibuat oleh konseptor atau orang yang ditunjuk untuk membuat konsep surat. Jadi caranya pimpinan dapat menunjuk langsung orang yang dipercaya untuk membuat konsep surat. Yang dipercaya ya, berarti pimpinannya sudah dapat mempertanggungjawabkan nanti isinya. Kemudian konsep surat yang baik hendaknya ditulis di lembar konsep agar rapi dan memudahkan pembuat konsep serta mencegah adanya informasi yang tertinggal serta jelas dalam pertanggungjawabannya. Karena dulu itu dalam administrasi perkantoran tuh surat itu masih ditik, jadi diintik manual bukan di komputer. Jadi alangkah baiknya dibuat dulu konsep surat. Nah, seperti ini. Jadi belangkonya kosong nih asalnya, kemudian diisi oleh sekretaris. Tapi sekarang tidak mungkin kegunaan belangko bisa sedikit dimudahkan karena langsung ditik di komputer. Ketika salah itu kan tinggal di delete atau di backspace saja. Tapi ketika dulu menggunakan mesin tik yang manual yang bisa mengeluarkan bunyi itu, kalau salah berarti ya diulang lagi, buat dari awal lagi. Tidak semudah ketika saat ini kita menggunakan komputer. Nah, seperti inilah contoh belangkonya. Untuk nomornya, alamat yang ditujunya itu harus betul, nama perusahaan, ada alamatnya, ada nomor teleponnya, ada nomor faxnya. Kemudian lampirannya ada berapa, halnya tentang apa, isinya apa, itu ditulis tangan. Kemudian bawahnya ada disetujui oleh disusun oleh berarti konseptornya siapa, disetujui oleh
atasannya dikirim nantinya sama siap itu harus sampai kepada tahap seperti nanti ada paragrafnya. Jadi ketika disusun oleh konseptor dia kira misalkan sudah sesuai di paraf, kemudian disetujui sama pimpinan, nanti dibaca lagi kalau ada salah berarti belum di paraf, tapi ketika sudah betul langsung di paraf, langsung diketik. Jadi nanti apapun isinya seorang konseptor itu bisa mempertanggungjawabkan apa yang diketiknya karena sudah diparaf oleh beberapa orang. Nah, setelah pembuatan konsep surat, step selanjutnya adalah persetujuan konsep. Konsep surat yang dibuat oleh konseptor harus mendapat persetujuan dari pimpinan. Nah, di belangko tadi makanya ada paraf yang disetujui oleh, nah itu harus mendapatkan persetujuan konsep. Tujuan persetujuan konsep yakni memeriksa apakah konsep surat tersebut sudah sesuai atau perlu perbaikan atau dikoreksi. Jika konsep surat sudah disetujui, pimpinan akan membubuhkan tanda tangan atau paraf. Artinya adalah ACC pada konsep surat tersebut. Jadi jangan sampai ketika sudah titik masih ada kesalahan. Itu kan membuat pekerjaan menjadi tidak efektif dan efisien ya, makanya harus ada paraf dari persetujuan konsep yang sudah diperiksa oleh beberapa orang. Konsep surat itu baru disetujui. Nah, ketiga, kemudian pencatatan surat. Konsep surat yang sudah disetujui pimpinan selanjutnya dicatat ke dalam buku agenda. Karena kita berbicara dengan penanganan surat keluar sistem buku agenda, berarti dicatatnya di dalam buku agenda surat keluar untuk diregistrasi atau didaftarkan. Pencatatan surat dilakukan untuk mendapatkan nomor surat dari agendaris sesuai aturan pemberian nomor surat yang berlaku di kantor tersebut. Nah, jadi sebelum diketik itu, si konsep surat itu harus dicatat ke buku agenda, kemudian langsung mendapatkan nomor registrasi nomor surat. Nah, biasanya kebanyakan di perusahaan itu nomor surat itu manual. Ternyata untuk step-stepnya ada yang missing, ada yang salah. Jadi ketika konsep surat sudah dibuat, langsung selanjutnya adalah dicatat kepada buku agenda. Tidak diketik dulu, tetapi dicatat dulu, kemudian mendapatkan nomornya. Jadi nanti ketika diketik sudah ada nomornya, tidak boleh ditulis dengan manual seperti itu. Itu ada kesalahan perspektif sekarang yang mungkin nomor surat itu ditulisnya manual. Harusnya itu adalah masuk ke dalam konsep surat. Jadi tujuannya yang pembuat konsep surat itu mencatatkan suratnya di buku agenda adalah untuk mendapatkan nomor registrasi. Setelah dicatat, dia diketik. Karena zaman dulu itu masih menggunakan mesin ketik yang manual, seperti inilah tampilannya. Jadi masih lumayan gitu dalam membuat konsep surat itu. Konsep surat yang telah disetujui pimpinan dan memiliki nomor surat. Biasanya nomor surat itu terdiri dari nomor berapa, garis miring, pengindeksan nama perusahaannya, garis miring, Romawi bulan, garis miring tahunnya. Itu untuk penomoran surat tergantung kepada perusahaannya masing-masing. Kemudian diserahkan kepada juru ketik untuk diketik rapi. Selain mengetik isi surat, sampul surat juga perlu diketik. Biasanya untuk sampul surat itu bisa amplop, kalau misalkan itu surat biasa, tetapi kalau surat penting itu biasanya di map yang berwarna coklat atau map coklat seperti itu. Tadi yang pertama ada pembuatan konsep, yang kedua adalah persetujuan konsep, yang ketiga adalah pencatatan surat, yang keempat adalah pengetikan konsep surat. Ini masih konsep surat ya. Yang kelima adalah pemeriksaan pengetikan. Ternyata rentetannya lumayan juga ya ketika kita akan membuat suatu surat di kantor. Nah, surat yang telah diketik perlu diperiksa sebelum dicetak untuk menghindari kesalahan pengetikan sekecil apapun, walaupun hanya satu huruf sekalipun. Contoh misalkan kita mau berkirim surat ke PT Bima Jaya, terus di konsep surat kita tuh Bina. Nah, Bima dan Bina itu artinya ada yang ketidaksinkronan. Ketika itu diterima oleh perusahaan lain kan jadi tidak enak ya. Nah, kenapa nama perusahaan kita Bima, kenapa jadi Bina gitu. Itu satu huruf saja salah ya fatal artinya gitu. Jadi konseptor perlu memeriksa juga pengetikan tersebut sehingga benar-benar sesuai dengan konsepnya. Setelah diperiksa, konseptor memberikan parafnya dengan pensil pertanda surat sudah sesuai dengan
konsep. Jadi walaupun tadi sudah diparaf oleh diparaf oleh konseptor, disetujui oleh pimpinan, tetap konseptor juga ketika sudah diketik harus tetap bertanggung jawab atas nanti isi suratnya sesuai tidak dengan konsepnya. Setelah diperiksa adalah yang keenam, ditanda tangan. Siapa yang menandatangan surat biasanya? Adalah atasan ya. Keenam adalah penandatanganan surat. Surat yang telah selesai diketik dengan rapi, maka pejabat yang berwenang atau bertanggung jawab terhadap surat tersebut akan membubuhkan tanda tangan di atas nama terang. Nama terang itu adalah nama jelas siapa pimpinannya. Nah, maksud di sini adalah pejabat yang berwenang, tidak harus selalu pimpinannya. Kalau misalkan yang mengeluarkan surat itu divisi pemasarannya, berarti bisa jadi adalah pimpinan pemasarannya, atau misalkan surat dikeluarkan oleh bagian sarana dan prasarana. Nah, berarti yang menandatangani itu adalah kepala bagian dari sarana dan prasarana tergantung dengan isi dari suratnya. Kemudian yang ketujuh adalah pemberian cap dinas. Surat yang telah ditandatangani oleh penanggung jawab selanjutnya diberi cap dinas atau stempel sebagai tanda sahnya surat. Pemberian cap sangat penting karena surat yang tidak ada cap dinas atau stempel akan diragukan keabsahannya. Kemudian pemberian cap dinas dibubuhkan di sebelah kiri tanda tangan dengan menyinggung sedikit tanda tangan tersebut. Jadi ketika kita melihat tanda tangan, nah sebelah kiri capnya itu cap dengan menyentuh sedikit kepada tanda tangannya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan surat yang absah itu yang seperti apa, jawabannya ada dua, ada tanda tangannya di atas nama terang, kemudian ada cap atau stempelnya. Kalau misalkan hanya ada tanda tangannya itu bukan itu belum absah, kemudian hanya ada capnya, itu mana mungkin, itu berarti belum absah. Jadi kalau absah itu suratnya ada tanda tangan dan ada capnya. Capnya itu adalah di sebelah kiri dari tanda tangan dan menyinggung sedikit kepada tanda tangan. Yang ketujuh adalah melipat surat. Setelah ditanda tangan, kemudian distempel atau dikasih cap, surat kemudian dilipat dengan aturan melipat surat. Surat yang dikirim adalah surat aslinya, bukan fotokopiannya. Sementara tembusan atau lembaran-lembaran disimpan sebagai arsip. Nah, itu adalah maksudnya ada fotokopiannya tanpa dilipat, karena akan disimpan dalam map atau folder di laci pilih kabinet. Maksudnya jangan dilipat itu adalah yang arsipnya, tetapi yang aslinya itu adalah dilipat menurut lipatan surat. Untuk surat yang akan dimasukkan ke dalam sampul berukuran besar tidak perlu dilipat. Contohnya misalkan mau mengirimkan surat pernyataan ketidakberpihakan, itu misalkan tidak harus melalui amplop tetapi bisa dengan amplop coklat atau amplop besar. Berarti itu suratnya tidak perlu dilipat. Contoh lipatan surat itu ada banyak, kalian bisa cari-cari di internet, ada lipatan baku rendah, lipatan akordion, tetapi yang sering digunakan itu adalah lipat standar akordion biasanya atau standar fold yang sering digunakan. Yang selanjutnya kesembilan adalah penyampulan surat. Surat yang telah dilipat rapi selanjutnya dimasukkan ke dalam sampul yang telah disediakan dan direkat dengan lem secara rapi. Berarti ini yang digunakannya bukan amplop tapi sampul, biasanya yang amplop besar. Sampul yang baik hendaknya memuat kop surat, jadi ada kopnya di atasnya. Cantumkan nomor surat bila diperlukan. Apabila sampul tidak menggunakan kop surat, harus dibubuhkan cap dinas atau stempel pada sampul di sebelah kirinya. Jadi kalau misalkan di sampul suratnya tidak ada kopnya, berarti bisa dibubuhkan hanya stempel saja di sebelah kiri. Nah, yang terakhir bisa melalui 4 cara untuk pengiriman surat. Pertama, melalui kurir. Kurir itu siapa? Kurir adalah orang atau pegawai yang ditugaskan untuk mengantar langsung surat kepada alamat yang dituju. Nah, saat menyerahkan surat kepada orang yang dituju, petugas kurir meminta tanda tangan si penerima bahwa surat sudah disampaikan dengan menggunakan buku ekspedisi ekstern. Nah, berarti kenapa ekspedisi ekstern? Karena kita mengirimkan surat keluar. Nah, berarti yang harus ditandatangani oleh
orang yang menerima surat nanti adalah buku ekspedisi ekstern. Kalau buku ekspedisi intern itu hanya ada di dalam ruang lingkup perusahaan. Kalau keluar kita mengirimkan surat kepada perusahaan yang berbeda, itu berarti ekstern. Kedua, melalui pos. Nah, untuk sekarang masih ada beberapa layanan pos yang untuk pengiriman surat atau dokumen rahasia. Surat diantar langsung ke kantor pos dan diserahkan ke petugas pos dengan menggunakan buku ekspedisi ekstern. Jika dimasukkan ke kotak pos yang tersedia di tempat umum, cukup dicatat saja dalam buku ekspedisi bahwa pengiriman dilakukan melalui kotak surat. Berarti tidak langsung kepada petugas pos atau kantor pos. Ini langsung, biasanya dulu itu suka ada kayak kotak surat umum. Jadi kita tinggal masukin aja surat itu. Nanti diangkutnya sama petugas pos, cuman kita tidak harus ke kantor posnya gitu. Yang keempat yaitu melalui jasa pengiriman. Nah, yang sekarang lumrahnya itu adalah jasa pengiriman, biasanya bisa Tiki, JNE, Secepat, dan yang lain sebagainya. Maaf ya, ini bukan iklan. Biasanya jasa pengiriman sekarang pesat banget gitu perkembangannya. Dan yang terakhir adalah melalui email atau melalui internet. Dokumen atau surat dikirim melalui internet dengan menggunakan layanan electronic mail atau email. Bisa pakai Gmail, bisa pakai Yahoo. Alangkah baiknya ketika kita mengirimkan surat dalam bentuk elektronik itu menggunakan email perusahaan, tidak dengan email pribadi. Nah, yang terakhir adalah penyimpanan surat. Surat asli dikirimkan kepada alamat yang dituju, sedangkan tebusan surat atau lembar kedua atau lembar fotokopiannya disimpan sebagai arsip. Penyimpanan dilakukan dengan menggunakan sistem penyimpanan tertentu. Contohnya adalah kesimpulannya. Dari tadi ada 11 step prosedur penanganan surat dengan buku agenda. Yang pertama adalah pembuatan konsep. Konsep dibuat oleh pimpinan yang mendatangani surat atau oleh konseptor. Bisa oleh dua, pembuatan konsep itu oleh pimpinan langsung atau oleh orang yang ditunjuk atau konseptor. Yang kedua, persetujuan konsep. Pimpinan memberi persetujuan dengan memberi para pada konsep surat atau belangko konsep surat. Kemudian pencatatan surat dilakukan oleh sekretaris. Biasanya ini konsep dicatat pada buku agenda untuk mendapatkan nomor surat. Dan yang keempat, pengetikan konsep surat. Pengetikan biasanya berbeda orang. Kalau tidak double job dengan sekretaris, ada lain atau juru tiga, itu bisa. Konsep surat diketik menjadi sebuah surat beserta tembusannya. Kemudian setelah diketik, diperiksa lagi. Surat diperiksa untuk menghindari kesalahan ketik dan konsep, biasanya oleh konseptor. Nah, setelah diperiksa kembali, yaitu ditanda tangan. Tanda tangannya oleh pejabat yang berwenang, bisa pimpinan atau kepala bagian yang mengeluarkan surat. Pemberian cap dinas. Cap dinas dibubuhkan di sebelah kiri menyinggung sedikit tanda tangan. Kemudian dilipat suratnya dengan lipatan tertentu atau yang berlaku dalam standar perusahaan. Kemudian penyampulan surat. Surat dimasukkan ke dalam sampul dengan rapi. Sampul diberi nomor dan dicap di sebelah kiri bawah. Dicap dan diberi nomor jika sampulnya itu tidak ada kopnya. Itu baru diberikan cap. Kemudian dikirimkan surat bisa oleh 4 cara. Tadi bisa melalui kurir, jasa pos, jasa pengiriman, kemudian bisa melalui email, internet kepada pihak yang ditunjuk. Kemudian surat disimpan. Tembusan surat disimpan sebagai arsip, bukan yang aslinya. Yang aslinya itu ada dikirim kepada orang yang ingin dituju. Yang disimpan itu adalah arsipnya atau lampiran kedua. Demikian pemaparan kali ini mengenai penanganan surat keluar melalui buku agenda. Next video Ibu akan membahas tentang penanganan surat keluar melalui sistem kartu kendali. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila yang salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.